Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Setiap pagi merupakan kesempatan baru untuk kita melangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Salah satu kebiasaan penting yang bisa mengubah hidup kita adalah bangun sebelum subuh dan tidak tidur lagi setelahnya. Bangun di waktu yang tenang di pagi hari ini memberi kita keheningan untuk merencanakan hari, melaksanakan sholat tahajud atau sholat subuh tepat waktu secara berjamaah, atau sekedar menikmati momen pribadi sebelum dunia sibuk. Kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga memberikan energi positif untuk memulai hari dengan penuh semangat. Selain itu, jangan melupakan pentingnya rutin berolahraga dan membaca literatur baru setiap harinya. Olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga meningkatkan fokus dan mental kita yang semakin kuat. Sementara itu membaca buku, membuka wawasan, mengasah pikiran, dan memberi kita ide-ide segar untuk berkembang. Kombinasi ketiga kebiasaan ini, bangun pagi, olahraga, dan membaca akan membentuk fondasi keilmuan untuk meraih kesuksesan yang kita impikan. Yuk kita mulai hari ini, lakukan langkah kecil konsisten untuk perubahan besar di masa yang mendatang. Lantas, apa sih yang perlu kita perhatikan? Pertama, menjaga makanan yang masuk dalam tubuh. Menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh adalah langkah awal yang penting untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Apa yang kita konsumsi setiap hari memiliki dampak langsung pada energi, daya tahan tubuh, dan bahkan suasana hati kita. Makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, protein berkualitas, dan biji-bijian untuk memberikan nutrisi yang tepat yang dibutuhkan untuk tubuh bisa berfungsi secara optimal. Dengan memilih makanan yang alami dan bergizi, kita tidak hanya merasa lebih bugar, tetapi juga mengurangi resiko penyakit jangka panjang seperti diabetes, jantung, kanker, dan obesitas. Namun tidak hanya tentang menambah asupan sehat, mengurangi konsumsi makanan tertentu juga sama pentingnya. Gula, mie instan, tepung, dan makanan ultra processed food seperti snack kemasan atau fast food seringkali mengandung bahan yang tambahan yang kurang baik untuk tubuh dalam jangka panjang. Makanan-makanan ini biasanya tinggi kalori, rendah nutrisi, tinggi garam, dan dapat memicu peradangan dalam tubuh. Dalam jangka panjang, dengan mengurangi atau menghindarinya, kita bisa memberi tubuh kesempatan untuk membersihkan diri dan menyerap nutrisi yang lebih baik lagi dari buah-buahan atau sayuran yang kita konsumsi, sehingga kesehatan kita semakin terjaga. Kesehatan adalah modal berharga yang memungkinkan kita bisa menikmati hidup dengan bahagia. Tanpa tubuh yang sehat, aktivitas sehari-hari bisa terasa berat dan momen-momen berharga bersama keluarga atau teman pun bisa kita lewatkan. Dengan menjaga pola makan yang seimbang dan menghindari makanan yang merugikan tubuh, kita tidak hanya berinvestasi pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kebahagiaan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ingat selalu bahwa tubuh yang sehat adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif, bahagia, dan sukses. Lantas, yang perlu kita pahami selanjutnya adalah mulai melek keuangan. Melek keuangan adalah langkah awal yang penting untuk kita mencapai kesuksesan finansial. Mengelola keuangan pribadi kita dengan baik, dengan cermat, seperti membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dan menghindari hutang yang tidak perlu adalah fondasi keuangan yang kuat untuk bisa membangun masa depan yang lebih stabil. Hutang terutama yang berbunga tinggi bisa menjadi beban yang menghambat pertumbuhan finansial kita, apalagi riba. Dalam Islam tentu sangat dilarang. Dengan disiplin dalam mengelola keuangan, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang kita miliki bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Ini adalah langkah pertama dalam menuju kebebasan finansial. Selain mengelola keuangan, meningkatkan skill dan menambah sumber penghasilan adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan pribadi kita. Di era yang serba digital dan cepat ini, memiliki satu sumber penghasilan saja seringkali tidak cukup. Dengan mengembangkan kemampuan baru seperti bertani, budaya ikan gurame atau ikan lainnya, atau bahkan berinvestasi di saham dan reksadana, kita bisa membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya bertani atau budidaya ikan gurame tidak hanya akan memberikan penghasilan tetap, tetapi juga bisa menjadi bisnis yang menguntungkan jika dikelola dengan baik. Semakin banyak sumber penghasilan yang kita miliki, semakin besar peluang kita untuk mencapai kemandirian finansial dalam jangka waktu tertentu. Investasi juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan kekayaan kita dengan berinvestasi di saham misalnya, reksadana atau emas atau properti seperti perumahan. Kita bisa memanfaatkan uang yang kita miliki untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bahkan ternak sapi bisa menjadi investasi yang menguntungkan jika dilakukan dengan perencanaan yang matang.
Prinsipnya di sini adalah jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tetapi terus mencari cara untuk bisa mendiversifikasi pendapatan kita, memperluas peluang hal yang bisa kita lakukan untuk menambah keuangan pribadi. Semakin banyak sumber penghasilan yang kita miliki, semakin besar peluang kita untuk menjadi kaya dan meraih kebebasan finansial. Maka dari itu, mulailah hari ini kelola keuangan dan bijak dan terus tingkatkan skill serta sumber penghasilan untuk masa depan yang lebih cerah. Lantas hal penting lainnya yang perlu kita pahami adalah stop kepo hidup orang lain dan setara fokus pada hidup kita sendiri. Berhenti kepo dengan kehidupan orang lain dan fokus pada hidup kita sendiri. Jika ingin meraih kesuksesan perlu dilakukan. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain atau sibuk mengurusi urusan mereka hanya akan menghabiskan waktu dan energi kita secara percuma yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan potensi diri. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kesuksesan tidak bisa diukur dari apa yang orang lain capai. Dengan fokus pada tujuan, passion, dan langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil, kita akan lebih produktif dan lebih dekat dengan impian-impian kita. Ingat selalu bahwa kesuksesan dimulai ketika kita berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Selain fokus pada diri sendiri, perbanyaklah sedekah sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dalam Islam, sedekah bukan hanya amal ibadah yang mulia, tetapi juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Sedekah dapat membersihkan harta, mendatangkan keberkahan, dan bahkan membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, yang artinya meskipun kita memberi, Allah akan menggantinya dengan cara yang lebih baik dan berlipat ganda. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memandang kebaikan dan kemakmuran dalam hidup kita sendiri. Keutamaan sedekah dalam Islam juga mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan memiliki hati yang tulus. Ketika kita rutin bersedekah, kita melatih diri kita sendiri untuk tidak serakah dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Sikap ini akan membawa ketenangan hati dan kebahagiaan yang merupakan fondasi penting untuk meraih kesuksesan sejati. Jadi mulailah fokus pada diri sendiri, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perbanyak sedekah. Dengan cara ini kita tidak hanya akan sukses di dunia, tetapi juga meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup di akhirat nanti. Jadi teman-teman sekalian, kesuksesan sejati dimulai ketika kita berhenti sibuk mengurangi kehidupan orang lain dan mulai fokus pada potensi apa yang bisa kita kembangkan dalam diri kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak sedekah, karena di balik setiap kebaikan yang kita berikan ada keberkahan dan pintu rezeki yang Allah buka lebar-lebar. Mari kita jalan hidup dengan penuh kesadaran, disiplin, dan keikhlasan, karena dengan begitu kita tidak hanya meraih kesuksesan dunia, tetapi juga kebahagiaan yang abadi di akhirat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.